Puji Tuhan. Selamat pagi saudara sekalian. Apa yang biasa saudara minta di dalam doa saudara? Mungkin saudara ada meminta, Tuhan sembuhkanlah saya dari sakit penyakit saya. Tuhan sembuhkan saya dari hal-hal yang membuat saya menderita secara jasmani. Tapi mungkin juga ada doa saudara yang mengatakan, Tuhan tolong usaha pekerjaan saya saat ini agak tertutup. Tolong Tuhan bukakan supaya semuanya bisa berjalan dengan lancar dan saya mendapatkan berkat Tuhan lagi untuk kehidupan kami. Dan juga mungkin ada doa saudara yang berdoa tentang rumah tangga. Tuhan tolong rumah tangga kami saat ini sedang berada dalam situasi yang buruk. Tolong ya Tuhan supaya rumah tangga kami ini boleh diperbaiki oleh Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan. Dan masih banyak doa-doa yang lain. Saudara mungkin mendoakan anak-anak saudara, saudara mendoakan pasangan hidup saudara, saudara mendoakan orang tua saudara yang mungkin saat ini sedang sakit. Juga saudara sedang mendoakan hal-hal lain yang di luar sana, teman saudara, keluarga jauh, ataupun juga saudara sedang mendoakan bangsa dan negara. Adalah satu hal yang baik ketika kita berdoa dan minta kepada Tuhan segala sesuatu yang kita butuhkan. Tapi kadang-kadang doa kita tidak dijawab oleh Tuhan atau sudah dijawab oleh Tuhan tetapi jawabannya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kadang-kadang Tuhan tidak mengabulkan atau belum mengabulkan apa yang kita doakan. Kadang-kadang juga Tuhan sama sekali tidak pernah mengabulkan doa itu karena doa itu Tuhan nilai tidak baik bagi kita. Karena firman Tuhan katakan kita saja yang jahat ini mampu memberikan yang baik bagi anak-anak kita yang meminta kepada kita. Apalagi Bapa kita di dalam surga. Sehingga kita boleh menyerahkan doa kita ke dalam tangan Tuhan dan memintanya di dalam kepasrahan. Tapi ada satu doa yang pasti Tuhan kabulkan. Kalau saudara mau sungguh-sungguh berdoa. Ada satu doa yang sangat penting. Yang akan menjadi berkat bagi kita baik di dunia ini maupun kelak ketika kita meninggalkan dunia ini. Doa ini Tuhan Yesus berikan kepada kita, mengingatkan kepada kita supaya kita mendoakannya. Mari kita baca Lukas 11 ayat 13. Satu doa yang Tuhan pasti berikan, Tuhan pasti jawab, Tuhan pasti kabulkan. Lukas 11 ayat 13. Lukas 11 ayat 13. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Di sini ada satu kepastian bahwa Bapamu yang di surga akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Ini adalah doa yang pasti dikabulkan. Dan Roh Kudus ini adalah satu doa yang sangat penting. Kadang-kadang kita lupa berdoa, meminta supaya Roh Kudus memenuhi kita. Mungkin tahun yang lalu kita pernah dipenuhi oleh Roh Kudus. Mungkin 5 tahun yang lalu kita pernah dipenuhi oleh Roh Kudus. Tapi sangat penting untuk setiap hari kita minta, mari Tuhan, mari Bapa dalam surga, penuhi kami dengan Roh-Mu yang kudus. Ini adalah satu permintaan yang penting yang harus kita minta dari Allah Bapa kita, yaitu Roh Kudus. Dan dikatakan di sini kalau kita sungguh-sungguh meminta Roh Kudus kepada Allah, kita pasti akan menerimanya. Jadi tidak ada seorang pun yang tidak akan menerima Roh Kudus kalau dia meminta. Karena dikatakan di sini, Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi prosedurnya adalah kita meminta Roh Kudus. Ada prosedur kita meminta. Karena apa? Roh Kudus itu adalah roh Allah. Bukan roh yang murahan. Bukan roh yang sembarangan. Jadi ketika kita meminta kepada Allah, kita benar-benar menghargai akan Roh Kudus yang kita minta. Itu pertama. Dan kedua, ketika kita minta kepada Allah, kita sudah membuka hati, kita siap. Mari Tuhan, mari Roh Allah, masuklah dalam diriku, penuhilah aku. Karena aku membutuhkan Engkau, ya Roh Kudus. Mengapa kita perlu memiliki Roh Kudus? Saya ajak saudara membuka 2 Korintus 1. 2 Korintus 1 ayat 21 dan 22. 2 Korintus 1 ayat 21 dan 22. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Roh Kudus adalah permintaan yang sangat penting bagi kita.
Apa sebabnya? Dikatakan di sini bahwa Roh Kudus itu berfungsi sebagai meterai. Meterai yang mengesahkan. Saudara tidak bisa memakai meterai yang ada di dunia ini, dari negara manapun juga, untuk sebuah perjanjian dengan Allah. Allah memberikan perjanjian bagi saudara dan saya. Ingat, kita dia adalah manusia berdosa yang harusnya mati di dalam neraka, di dalam kematian kekal selama-lamanya. Tapi Tuhan Yesus sudah turun ke dalam dunia ini dan membawa kita, menebus kita untuk dibawanya berpindah dari neraka menuju surga. Dan ini merupakan perjanjian Allah. Saudara dan saya pada hari ini belum ada di dalam surga. Saudara dan saya pada hari ini ada di kota Bandung. Lebih tepat lagi saudara ada di Hotel View. Lebih tepat lagi saudara ada di Grand Violet. Jadi ini adalah lokasi kita nih. Kita belum ada di surga. Walaupun kita bisa merasakan suasana surga luar biasa. Ketika kita memuji, memuliakan nama Tuhan, menyembah Tuhan. Ada suasana surga yang turun di dalam hati kita dan menguasai kita. Kita mungkin bisa memuji dengan sepenuh hati kita. Bisa juga kita mungkin sambil tanpa terasa kita menangis pada saat kita memuji Tuhan. Itu adalah suasana surga. Tapi kita belum berada di surga. Lalu bagaimana tentang janji Tuhan ini? Harus ada meterainya yang membuat janji ini benar-benar terikat. Meterainya di sini adalah Roh Kudus. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Surga adalah yang disediakan untuk saudara dan saya. 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus naik ke surga dengan tujuan satu, aku akan menyediakan tempat bagimu di rumah Bapakku. Di rumah Bapakku ada banyak tempat dan Tuhan menyediakannya. Sehingga ada surga yang sedang menanti saudara. Ada surga yang sedang menanti saya, ada surga yang sedang menanti kita. Dan di sini firman Tuhan jelaskan bahwa Roh Kudus yang adalah meterai itu memberikan jaminan bagian surgawi bagi kita semua dengan menjaminkannya pada Roh Kudus, pada Roh Allah. Ini sisi misteri yang luar biasa dari kehidupan Kristen. Ketika saudara dan saya menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan kita diselamatkan oleh darah Tuhan Yesus, kita diampuni dosa kita. Kita diperbarui oleh firman Tuhan yang mengisi hati kita, menguasai pikiran kita. Lalu kita diberi Roh Kudus. Roh Kudus ini yang menuntun kita, mempersiapkan kita bagi surga. Ingat, surga sudah dipersiapkan bagi saudara dan saya. Tapi pertanyaannya, apakah saudara dan saya sudah dipersiapkan bagi surga? Sekali lagi, surga sudah dipersiapkan bagi kita. Tapi apakah kita sudah dipersiapkan bagi surga? Tidak ada gunanya surga dipersiapkan bagi kita kalau kita ternyata tidak layak buat masuk surga. Kita harus dipersiapkan. Siapa yang menyiapkannya? Kita ditunjukkan jalan. Firman Tuhan katakan, Tuhan Yesus katakan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Dan firman itu mengatakan Tuhan Yesus inilah jalan. Tuhan Yesus adalah firman yang hidup. Jadi firman Tuhan itu jalan menuju surga. Tapi siapa yang menuntun kita sampai ke surga berjalan di atas firman Tuhan? Kadang-kadang firman Tuhan itu sulit. Kita bisa mengerti karena Tuhan memberikan kepandaian kepada kita. Kita bisa menerima dengan hati kita karena Tuhan sudah membukakan hati kita. Tapi kita sulit dalam menjalankan firman Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Karena dunia ini betul-betul bertentangan dengan kondisi firman Tuhan yang diajarkan. Jadi perlu tangan Roh Kudus menuntun kita berjalan di atas firman Tuhan sampai kita masuk di dalam surga. Itulah yang dikatakan di sini sebagai jaminan bagian surgawi kita. Begitu juga ketika kita sudah menerima Roh Kudus ketika kita masih di dunia ini, kita boleh menikmati bagian surgawi. Nanti kita lihat. Bagian surgawi yang kita boleh nikmati walaupun kita belum secara nyata masuk di dalam surga. Saudara dan saya dimeteraikan oleh Roh Kudus. Dimeteraikan sebagai apa? Roh Kudus ini suatu tanda, suatu cap. Ya, kalau saudara melihat orang mempunyai peternakan sapi, lembu,
biasanya ada capnya di badan si sapi atau lembu tadi. Pakai besi panas, dicapkan gitu. Capkannya itu lambang, logo, atau singkatan nama, atau apapun juga dari pemilik ranch itu. Cap gitu. Sehingga lembu tadi terlihat bahwa, oh ini lembu miliknya ranch itu. Jadi kalau dicuri atau melarikan diri si lembu ini ketahuan. Ini itu miliknya peternakan di sana. Saudara dan saya juga ada capnya. Dan capnya itu hanya bisa dilihat di dalam dunia roh yang menurut kita misteri. Tapi sesungguhnya dunia roh itu nyata. Sehingga kuasa setan iblis pun dapat melihat cap itu. Dukun-dukun, orang-orang yang punya niat jahat di dalam cara-cara gaib itu bisa melihat cap itu. Bahwa saudara dan saya punya cap itu. Cap itu menunjukkan bahwa saudara dan saya milik Allah. Bukan saja kita ini umat Allah, bukan saja kita ini menyembah Allah, tapi kita ini dimiliki oleh Allah. Milik Allah. Mari kita lihat dulu. Efesus 4 ayat 30. Efesus 4 ayat 30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Jadi Roh Kudus ini telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Hari penyelamatan itu adalah ketika saudara dan saya dipanggil pulang oleh Tuhan. Baik secara pribadi kita akan menyelesaikan kuota umur kita di dunia ini, dipanggil pulang oleh Tuhan. Atau pada suatu saat Tuhan Yesus sendiri datang dan mengangkat kita untuk menyambut Dia di awan-awan. Dan ini adalah satu hal yang luar biasa yang menunjukkan kepada saudara dan saya seperti yang dikatakan oleh Efesus 4 tadi ayat 30 bahwa kita ini dimeteraikan oleh Roh Kudus Allah dan ditunjukkan di sini bahwa saudara dan saya menjadi milik Allah. Kalau sekarang ada, ya tidak diharapkan ya, kalau ada kendaraan di luar yang ternyata bermasalah, lampunya nyala terus misalnya, atau alarmnya bunyi terus, net not gitu ya, bunyi terus. Lalu diumumkan di sini, gitu ya, diumumkan sepeda motor nomor ini atau mobil nomor ini pemiliknya harap keluar. Siapa yang keluar? Yang keluar ya pemiliknya, yang memiliki mobil tadi, sebab dialah yang peduli dengan miliknya. Yang lain gak ikut keluar. Aneh sekali kalau saudara ke tempat ini tidak bawa mobil dan tidak bawa motor, tapi ikut keluar. Anda pemiliknya? Bukan, saya cuma pengen tahu saja. Wah itu keponya luar biasa. Bukan, pasti saudara tidak akan keluar. Yang keluar adalah pemiliknya. Apalagi kalau seandainya ya ada masalah, ada api yang keluar dari kendaraan saudara gitu. Wah pasti saudara akan, yang pemiliknya ini akan peduli. Nah ketika saudara dan saya dimeteraikan oleh Roh Kudus menjadi milik Allah, maka sesungguhnya Allah peduli dengan kehidupan saudara dan saya. Ketika ada kuasa setan iblis, kuasa kegelapan yang ingin mengganggu kita, atau ingin mencelakai kita, Tuhan yang akan menjaga dan menolong kita. Saya pernah dulu, pada waktu saya belum menjadi seorang pendeta, seorang hamba Tuhan, saya pernah dulu merancang dan ikut mengawasi pembangunan sebuah gereja di Jakarta. Dan ya kemarinnya BK dan keluarga mungkin ya pergi ke sana juga. Dan melihat bahwa gereja itu di Tanah Abang 3, itu gereja yang sangat bagus. Ojun juga cerita pada saya tentang gereja tadi. Tahukah saudara, di gereja itu saya pada waktu belum jadi apa-apa loh. Itu bangunannya tingginya luar biasa. Dari lantai bukan lantai, atap paling atas, saya jalan di bawah. Saya jalan di bawah, sedang mengawasi, sedang mengontrol, sedang memberitahukan hal-hal yang harus diperhatikan, harus diperbaiki dan sebagainya. Saya sedang mengukur ulang segala sesuatunya. Saya jalan. Sudah bisa bayangkan di sana masih banyak perancah-perancah ya. Kalau zaman dulu tuh membangun lantai atas, lantai beton dan sebagainya itu pakai batang-batang kayu yang dipakai untuk menyanggah bekisting ataupun cetakan beton di atasnya. Dari atas, dari atap yang tinggi sekali itu tiba-tiba jatuhlah sebuah kapak. Kapak itu jatuh kurang lebih sekitar 10 cm di depan saya. Dan pada saat itu ya saya sudah dikasih tahu oleh mandor di sana, Pak, pakai helm proyek. Saya bilang nggak usah lah, saya cuma sebentar. Dalam hati saya,
apalagi saya itu baru keramas helm proyek itu kan ganti-ganti orang-orang di situ. Entah siapa aja yang pakai helm proyek itu kan. Jadi saya bilang, nggak usah lah, saya cuma sebentar kok. Memang saya cuma sebentar. Tapi kapak itu jatuh kira-kira 10 cm di depan saya. Blak. Saya yakin tukang yang di atas itu tidak sedang hendak membunuh saya. Kenal juga enggak. Saya punya utang sama dia juga enggak. ABK punya utang, malah tidak dibunuh, malah suruh bayar kan ya. Tapi itu jatuh. Dan itu merupakan hal yang sangat mengerikan. Saya pikir kalau saya pakai helm proyek juga pasti pecah kalau kena kepala saya. Dan mungkin kapak itu akan nancep di atas kepala saya dan rasanya kurang bagus ya, ada kapaknya di atas. Sulit buat nyisirnya ya. Tapi Tuhan jagai, Tuhan lindungi saya. Ketika jatuh di situ saya doa di situ langsung, Tuhan terima kasih. Terima kasih kapak ini nggak kena saya ya bukan 1 senti, 1 langkah, bukan. Kalau saya agak sedikit lebih cepat saja, kena. Tapi Tuhan jagai. Saya pikir kenapa kok Tuhan repot-repot mau jagai. Kalau saya membayangkan jadi Tuhan yang harus melihat sekian banyak orang di dunia ini. Dan bagaimana dia hanya melihat seorang Andri yang lagi jalan di sana. Itu karena meterainya ada pada saya. Ada Roh Kudus yang menempel. Ada Roh Kudus yang menandai bahwa saudara dan saya adalah milik Allah. Amin. Ini adalah satu hal yang luar biasa. Ketika saudara dan saya dimeterai oleh Roh Kudus Allah. Sehingga kita bisa menyadari siapa kita. Kalau kita memiliki meterai itu, kita juga jadi sungkan buat melakukan dosa. Sebab dosa itu bertentangan dengan firman Tuhan. Dosa ini adalah satu hal yang menyedihkan hati Tuhan. Masa saya menjadi milik Tuhan, saya melakukan dosa. Hal ini selalu membuat saya, ya ada satu hal yang membuat saya selalu teringat hal ini ya, yaitu ketika saya punya burung hantu di rumah. Burung hantu itu masuk burung buas sebetulnya. Tapi ketika saya memberi makan burung hantu itu, tidak pernah sekalipun burung hantu itu mematuk tangan saya. Padahal begitu dekat antara makanannya dia, makanannya burung pipit gitu ya. Burung pipit dikasihkan ke burung hantu. Ya itu memang siklus alam ya, burung pipit. Burung pipit makan makanan itu dan tidak pernah si burung hantu itu mematuk tangan saya. Dulu saya dan adik-adik saya punya anjing. Anjingnya petarung, semi anjing kampung, tapi tukang berkelahi anjingnya. Kalau lepas keluar pasti ada anjing daerah saya itu diajak berkelahi semua. Namanya Jack. Tapi kenapa ya? Kok suaminya kakak saya juga namanya Jack, saya nggak tahu tuh. Tapi ini sungguh serius nih namanya Jack. Dia kalau kita kasih makan, gak pernah dia gigit kita. Saudara mungkin juga punya anjing. Punya binatang peliharaan yang termasuk buas. Gak pernah dia menggigit tangan orang yang memberi makan kepadanya. Atau orang yang menjadi tuannya. Jadi kalau saya melakukan dosa padahal saya milik Allah, apakah saya jadi lebih rendah dari anjing itu? Dari burung hantu itu? Sebab saya jadi menggigit tangan Tuhan Yesus. Bukankah luka dalam tangan Tuhan Yesus itu adalah akibat dosa kita? Sehingga Tuhan Yesus harus dipaku di atas kayu salib dan mengalami luka yang luar biasa di seluruh bagian tubuhnya. Itu kan gara-gara kita. Gara-gara dosa kita. Jadi kalau sekarang saya berdosa lagi, padahal saya adalah milik Allah, milik Tuhan Yesus, bukankah saya ini jadi melukai Tuhan Yesus lagi? Seolah-olah saya mematuk dan menggigit tangan yang memberi makan kepada saya. Saya lebih rendah dari anjing itu. Saya lebih rendah dari burung hantu itu. Sehingga hal itu mengingatkan kita. Oh aku ini adalah milik Allah. Sudah ada meterai yang datangnya dari Allah. Saya tidak mau melakukan hal-hal yang menyedihkan hati Allah. Dan ada lagi. Mengapa kita perlu untuk memiliki Roh Kudus? Efesus 1. Setelah dari Efesus 4 kita mundur ke Efesus 1 ayat 15 sampai 17. Efesus 1 ayat 15 sampai dengan 17. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Mengapa kita perlu meminta Roh Kudus?
supaya kita bisa mengenal Allah dengan benar. Ada banyak orang menginterpretasikan Allah. Saudara, kalau bertampang wajah serem, badan saudara besar dan bertato, gitu ya. Saudara berkulit gelap, orang bisa menginterpretasikan, wah orang ini mungkin adalah orang yang akan menagih hutang. Apalagi saudara ketok-ketok. Bahasa Inggrisnya pintu apa? Door. Datang ke pintu, to the door. Gitu. Kalau nggak dibukain pintu, gedor-gedor. Gitu kan gedor-gedor ini, gedor-gedor. Gedor-gedor lebih lagi. Wah ini orang serem banget ini. Itu namanya diinterpretasikan. Orang itu dipahami sebagai sosok yang ada di dalam bayangan orang yang menilainya. Padahal kalau kita lihat belum tentu orang jahat itu berwajah serem. Mungkin malah orang yang berwajah malaikat bisa saja hatinya jahat. Kita tidak tahu. Orang yang berwajah serem ya hatinya malah malaikat. Bisa saja. Kita tidak tahu. Tapi itu penilaian orang. Nah, ketika orang itu menilai Allah dengan penilaiannya sendiri, maka dia akan mengenal Allah secara salah. Walaupun Allah yang coba dikenalinya itu adalah Allah yang benar. Allahnya benar, tapi karena manusia mencoba menginterpretasikan, memahami Allah versinya diri sendiri, maka dia mengenal Allah secara salah. Walaupun Allahnya benar, tapi pengenalannya salah. Bagaimana caranya supaya kita bisa mengenal Allah dengan cara yang benar? Firman Tuhan di sini katakan pada Efesus 1 ayat 15 sampai dengan ayat 17 tadi mengatakan begini. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, berarti ini orang umat Tuhan yang benar-benar kualitasnya luar biasa, kualitasnya baik. Aku pun tidak berhenti mengucap syukur, kata Rasul Paulus, karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, ini padahal sudah orang Kristen yang baik loh. Orang Kristen yang dikatakan tadi pada ayat 15. Iman dalam Tuhan Yesus. Dan mempunyai kasih terhadap semua orang kudus. Tapi masih tetap di sini. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus. Yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia, Allah Bapa kita dengan benar. Jadi tidak ada seorang pun yang bisa mengenal Allah dengan benar kalau tidak Roh Kudus yang memperkenalkan Allah itu. Itu sebabnya jangan menduga-duga Allah, tapi belajarlah kenal dengan Allah. Jangan kita menginterpretasikan Allah. Allah itu seperti ini. Oh kalau Allah mengabulkan doa saya, oh Allah itu Allah yang baik. Tapi kalau Allah tidak mengabulkan doa saya, oh Allah itu Allah yang jahat. Jangan kita menginterpretasikan seperti itu. Ada kisah yang pernah saya baca. Orang datang ke tepi pantai. Dan orang itu menangis. Laut ini jahat. Sudah mengambil anak saya yang hanyut di dalam laut. Tapi ada orang lain datang ke tepi pantai dan mengatakan, laut ini baik. Laut ini mendatangkan sukacita buat anak saya yang suka berenang, suka surfing. Laut ini baik. Laut ini jahat, ada orang lain lagi yang datang ke sana. Karena laut ini menenggelamkan akan barang-barang milik saya ketika kemarinnya terjadi luapan air laut. Ada yang datang ke sana, laut ini baik. Karena laut ini memberikan ikan, tangkapan yang bisa saya jual untuk uangnya bisa untuk membayar kebutuhan rumah tangga saya. Jadi laut ini jahat atau baik sih? Tergantung interpretasinya orang tadi. Allah itu jahat atau baik? Bisa-bisa tergantung interpretasi kita. Seorang filsuf mengatakan, kalau kuda bisa berpikir, maka kuda itu akan berpikir bahwa Allah itu mukanya seperti kuda. Karena dia tidak jauh dari dunianya dia. Begitu juga manusia. Kenapa manusia yang merasa bahwa ada satu kekuatan yang luar biasa di luar manusia dan mereka menggambarkannya sebagai dewa-dewa dan dewa-dewa itu semuanya mirip kita manusia. Karena mereka berpikir seperti itulah sang kekuatan itu. Tidak ada seorang pun yang bisa mengenal Allah. Allah itu terlalu dahsyat, terlalu besar dan terlalu misterius. Tidak usah mengenal Allah. Mengenal pasangan hidup saudara sendiri saja setelah menikah puluhan tahun baru tahu, oh ternyata
Di antara sifat jeleknya dia, ada sifat baik juga satu. Sifat jeleknya. Atau di antara sifat baiknya, ada ternyata sifat jeleknya satu. Ternyata setelah menikah sekian tahun, baru tahu kok dia itu ada keanehan-keanehannya yang selama ini saya nggak tahu. Itu pasangan hidup saudara loh. Yang setiap hari saudara bertemu dengan dia. Kadang-kadang seorang tua, ayah atau ibu, tidak terlalu kenal anaknya. Walaupun tinggal bersama-sama dan itu darah dagingnya, nggak terlalu kenal. Bagaimana bisa kenal Allah? Allah yang tidak terlihat. Allah yang menciptakan kita. Allah yang maha dahsyat dan maha besar. Allah yang maha misteri. Dan tidak terjangkau oleh pikiran kita manusia. Saya mau ajak saudara membuka 1 Korintus. 1 Korintus 2 ayat 10 sampai 12. 1 Korintus 2 ayat 10 sampai dengan 12. Karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Saya beritahukan pada saudara, kita punya 3 unsur dalam diri kita. Tubuh, jiwa, roh. Tubuh gampang sekali kita lihat. Kita bisa melihat tangan kita. Kita bisa melihat wajah kita di depan cermin. Tubuh mudah kita lihat. Kita alami sendiri tubuh kita. Jiwa juga kita mudah sekali memahaminya. Kadang-kadang kita merasa sedih hati kita. Kadang-kadang kita merasa marah. Kadang-kadang kita merasa sukacita. Semua perasaan itu ada dalam jiwa. Dan juga di dalam pikiran kita. Kadang-kadang kita memikirkan hal-hal yang saat ini serius sedang dipikirkan. Khususnya mereka yang sedang menghadapi ujian atau tes dan sebagainya di sekolah. Wah, mikirkan betul-betul. Atau sedang memikirkan usaha bisnis yang saat ini sedang berada dalam situasi yang kurang baik. Kadang-kadang pikiran kita melayang-layang, ngelamun gak karuan, gitu, bengong gitu ya. Bengong, matanya, pandangannya kosong, mulutnya buka sedikit. Pikirannya entah kemana gitu kan. Tapi kita tahu, oh kita punya pikiran gitu kan. Saudara sadar, saudara punya jiwa. Tapi bagaimana dengan roh? Bagaimana saudara bisa merasakan roh saudara? Ini yang sering kali orang mengatakan, iya ya gak bisa. Taunya saya punya roh atau enggak ya. Bahwa saya masih hidup itu aja ada roh di dalam diri saya. Tapi saudara bisa merasakan roh saudara tidak? Tidak bisa merasakannya. Sebab apa? Sebab roh itu adalah pribadi saudara. Itulah jati dirinya saudara. Roh itulah yang merasakan adanya jiwa. Dan roh itulah yang merasakan adanya jasmani saudara. Sehingga roh kita adalah pribadi kita. Dan dikatakan di sini, siapa yang paling mengenal diri saya? Yang paling mengenal diri saya adalah roh saya. Mungkin orang tua saya, pasangan hidup saya, anak-anak saya, ya keluarga saya, teman baik saya, dan semuanya tidak bisa benar-benar mengenal saya. Yang bisa mengenal saya adalah diri saya sendiri, alias roh saya. Itu yang digambarkan di sini pada 1 Korintus 2 ayat 10 sampai dengan 12. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh roh, sebab roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah, tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Jadi roh Allah ini, roh kudus ini adalah roh pribadi Allah itu sendiri yang mengenal Allah dengan baik. Itu sebabnya roh Allah ini bisa memperkenalkan kita dengan Allah dengan benar. Sebab roh, dikatakan pada ayat 10, menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal tersembunyi dalam diri Allah. Tapi kalau kita diperkenalkan oleh Roh Kudus kepada Allah, atau Allah diperkenalkan kepada kita melalui Roh Kudus, jangan kitanya keras kepala. Jadi kalau kita sudah diberitahu, dulu ya ada guru saya, waktu saya SD, mama saya ketika jemput saya sekolah, mama saya bilang, oh, guru itu kok kelihatannya bengis sekali ya, jahat. Salah mah,
itu hanya wajahnya yang kayak gitu. Wajahnya memang seperti itu. Tapi gurunya baik sekali, itu justru guru paling baik. Kenapa lu bisa bilang guru paling baik? Ya soalnya Andri ini nakal tapi gak diapa-apain sama dia. Itu kan baik menurut saya kan boleh kan ya. Saya boleh punya penilaian. Loh. Kalau guru lain saya belum nakal sudah dicekal saya. Ya kan ada beberapa orang juga di Indonesia kan gitu. Belum nakal dicekal gitu ya. Saya zaman dulu waktu SD gitu mengalami gitu. Belum nakal sudah dicekal. Padahal punya niatan nakal memang. Sementara guru ini enggak baik gitu. Masa sih? Iya mah itu guru itu baik sekali. Terus mama saya diam sebentar terus bilang, enggak pasti guru itu jahat. Loh kok kekeh gitu loh. Padahal saya yang sekolah, saya yang kenal sama guru ini, saya ngalami sehari-hari. Itu baik mah, paling sabar, paling gak pernah bentak murid, apalagi mukul, pakai penggarisan. Dan gak pernah nyalahin siapa-siapa, gak pernah lah. Baik, mama saya tetap enggak mungkin, pasti itu guru yang jahat. Loh gimana sih? Kadang-kadang kita juga diberitahu oleh Roh Kudus, Allah itu baik. Nggak mungkin Allah itu baik. Allah itu pasti jahat. Sebabnya kenapa kok saya ngalami penderitaan begini? Orang lain kok nggak menderita, saya kok menderita. Orang lain nggak mengalami pengalaman buruk ini, saya kok mengalami. Kita tetap keras kepala ngotot bahwa Allah itu jahat. Padahal Roh Kudus memberitahu Allah itu baik. Beda loh. Kalau saudara memahami Allah itu jahat, saudara malas datang kepada Allah. Malas doa, malas ibadah, malas baca firman Tuhan. Buat apa? Allah itu jahat. Di sekeliling saya sudah banyak orang jahat. Jangan ditambahin satu lagi yaitu Allah yang jahat. Padahal Roh Kudus bilang salah kamu. Allah itu baik. Kalau kita menerima apa yang diperkenalkan oleh Roh Kudus tentang Allah, maka kita akan datang kepada Allah dengan sukacita. Bapa dalam surga, dunia ini jahat. Orang-orang di sebelah kita itu jahat. Ya kan? Segala sesuatu yang kita alami di dunia ini jahat. Ini adalah hal yang kita alami di dunia. Tapi Engkau Tuhan adalah Allah yang baik. Kita bisa datang kepada Allah dalam doa dan kita bisa minta pertolongannya. Karena kita tahu Allah itu satu-satunya pihak yang baik. Rangga, apa yang kau lakukan ini jahat gitu ya. Dialognya gitu ya. Ada dialog terkenal tuh ya. Memang jahat semuanya. Tapi Allah itu baik. Nah itu yang diperkenalkan oleh Roh Kudus. Sehingga dikatakan di sini pada ayat 12. Kita tidak menerima roh dunia. Tetapi roh yang berasal dari Allah. Supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Supaya kita tuh sadar apa yang dikaruniakan Allah. Banyak orang punya handphone yang bagus. Kemarinnya saya dikasih oleh jemaat ketika saya ulang tahun dikasih handphone. Handphone saya kan tua sekali, kuno banget gitu ya. Dikasih handphone yang bagus gitu. Banyak orang punya handphone yang bagus, yang canggih. Tapi belum tentu orang itu mengenal apa sih isinya handphone itu. Bagaimana sih cara mengoperasikannya termasuk saya loh ya. Jadi cuma bisanya ya paling terbatas lah SMS, telepon. Jadi ya paling-paling gitu. Kenapa? Karena tidak mengerti. Tidak mengerti apa sih sesungguhnya yang ada di handphone ini. Nanti setelah kita diberitahu oleh orang yang mengerti, aduh Pak ini kan ada di sini, ini kan gini, tinggal begini. Iya ya ngomongnya. Dalam hati saya, bodoh amat sih saya ini kayak gitu loh. Begitu juga seringkali kita tidak tahu apa sih yang sudah Allah karuniakan kepada kita. Sehingga kita perlu memahami apa yang Allah karuniakan. Supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Kalau saudara tidak tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada saudara, saya jamin saudara tidak akan memanfaatkan karunia Allah itu. Saudara tidak akan menikmati karunia Allah itu. Dan bagaimana saudara bisa mengetahui Allah mengaruniakan itu? Roh Kudus yang menunjukkannya. Roh Kudus yang memimpin saudara kepada karunia itu. Ada karunia-karunia yang luar biasa yang Roh Kudus berikan. Mari saya ajak saudara membaca 1 Korintus 14. Ayat 1 dan ayat 12. 1 Korintus 14 ayat 1 dan 12. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Demikian pula dengan kamu. Kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh, tetapi lebih daripada itu, hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. Di sini dijelaskan, ternyata
ada karunia roh. Selain Allah memberikan karunia kepada kita di dalam diri kita yang sudah melekat di kita sejak kita lahir, ada juga karunia-karunia lain yang namanya karunia Roh Kudus. Dikatakan pada ayat 1 di sini. Pada 1 Korintus 14 ayat 1. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Dikatakan di sini, usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh. Berarti ada suatu perjuangan. Usahakanlah. Jadi tidak otomatis ini. Ini ternyata tidak otomatis. Tidak otomatis kita menerima Roh Kudus. Kita harus meminta Roh Kudus. Nyata-nyata kita meminta, Tuhan, aku meminta Roh-Mu yang kudus memenuhi hatiku, memenuhi hidupku. Itu berarti saudara benar-benar mengakui bahwa saudara membutuhkan Roh Kudus dan saudara sudah menyiapkan tempat untuk Roh Kudus, yaitu di dalam hati saudara. Betul-betul saudara bertekad untuk mendapatkan Roh Kudus. Selain itu, dikatakan di sini, usahakanlah untuk memperoleh karunia-karunia roh. Berarti sesuatu hal yang harus diperjuangkan lagi, harus diminta lagi, harus didapatkan lagi. Dikatakan pada ayat 12, demikian pula dengan kamu memang berusaha, ada usaha. Kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh, tetapi lebih daripada itu hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. Itu sebabnya Rasul Paulus nanti membedakan antara karunia roh yang satu dengan karunia roh yang lain. Ada karunia roh yang hanya membangun dirinya sendiri. Saya mendapat karunia roh itu hanya untuk membangun diri saya sendiri. Saya ambil contoh, karunia roh yang paling terkenal saat ini adalah berbahasa roh. Berbahasa roh itu tidak membangun jemaat, tapi membangun diri saya sendiri. Tapi kalau bernubuat, itu sebabnya Rasul Paulus katakan di sini, kejarlah khususnya bernubuat, itu membangun jemaat. Bernubuat ini bukan sesuatu yang dibuat-buat oleh kita, bukan. Bernubuat itu adalah menceritakan, mengatakan apa yang dinubuatkan Allah. Mungkin saudara tidak memperoleh penglihatan langsung seperti Rasul Yohanes di Pulau Patmos yang bernubuat di dalam kitab Wahyu. Mungkin saudara tidak mendapatkan ilham-ilham roh secara langsung. Tapi saudara mendapatkan firman Tuhan. Firman Tuhan ini isinya khususnya adalah berita Injil. Berita Injil itu ada 5 unsurnya. 1, kelahiran Tuhan Yesus yang akan kita rayakan sebentar lagi. Kedua adalah kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Ketiga adalah kebangkitan Tuhan Yesus pada hari yang ketiga. Keempat adalah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan yang kelima yang belum terjadi adalah kedatangan Tuhan Yesus kembali untuk menjemput gereja Tuhan. Ini belum terjadi. Jadi kalau saudara cerita bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali, saudara sedang bernubuat. Karena belum terjadi. Kalau kelahiran Tuhan Yesus, kematian Tuhan Yesus, kebangkitan Tuhan Yesus, kenaikan Tuhan Yesus ke surga, semuanya sudah terjadi. Tapi ketika saudara menceritakan kepada orang lain, akan ada kedatangan Tuhan Yesus kembali. Kenapa kok Tuhan Yesus datang kembali? Kok dikatakan datang kembali? Berarti Tuhan Yesus pernah datang. Apa bedanya kedatangan Tuhan Yesus yang pertama dengan Tuhan Yesus datang kembali? Semua ini akan saudara sampaikan kepada teman-teman saudara, membuat mereka sadar bahwa kehidupan kita di dunia ini tidak akan berlangsung selamanya. Suatu ketika kita akan harus berhadapan dengan akhir. Akhir dari semuanya ini adalah mungkin kematian kita, mungkin juga kita dibawa oleh Tuhan naik ke awan-awan untuk menjemput Tuhan Yesus yang datang kembali. Kapan datang kembalinya? Firman Tuhan katakan tidak ada seorang pun yang tahu. Anak tidak tahu karena yang tahu adalah Bapa. Anak itu maksud Tuhan Yesus, hanya Allah yang tahu. Tapi saudara dan saya adalah umat Allah. Di mana Roh Kudus yang adalah Roh Allah menyelidiki segala hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Termasuk rencana kedatangan Tuhan Yesus kembali. Sehingga Roh Kudus ini nanti yang menuntun saudara dan memberitahu. Nanti Tuhan Yesus akan datang kembali dengan tanda-tanda seperti ini. Saudara mungkin tidak tahu kapan teman saudara akan datang. Tapi saudara tahu persis bahwa teman saudara sebentar lagi akan datang. Karena saudara sudah janjian dengan teman saudara. Teman saudara tidak akan datang seperti pencuri.
Karena apa? Karena saudara kenal dia. Kalau saudara tidak mengenal dia, saudara sedang katakanlah ujian, bikin soal ujian, tiba-tiba dosen pengawas ujian, set, ada di sebelah saudara. Jadi pas saudara lagi mau nyontek, set, ada di depan sebelah saudara. Nah itu datang seperti pencuri, karena nggak bilang-bilang. Coba dosennya bilang, nak, saya sebentar lagi akan datang di tempat sebelah kamu ya. Saudara tidak akan nyontek lah, pasti akan. Ketika dulu saya jadi dosen, saya suka gitu. Saya nggak pernah nunggu ujian di depan, saya nunggunya di belakang. Jadi orang nggak ada yang tahu saya sedang apa dan di mana. Mungkin saya tidur juga di belakang, saya nggak tahu. Tapi mahasiswa nggak ada yang tahu. Tapi mereka sangat tegang, sangat takut. Karena apa? Bisa sewaktu-waktu saya muncul seperti tuyul gitu ya, gitu. Di sebelah mereka dan segera mencoret dengan spidol yang besar ujian mereka dan saya katakan kamu gagal karena kamu sudah nyontek barusan. Bisa seperti itu. Dan mereka nggak berani nyontek. Itu datang seperti pencuri karena nggak diberitahu. Tapi kalau Roh Kudus ini menyelidiki apa yang di dalam hati Allah, dia memberitahu. Dan memberitahu ini bukan berarti kita terus jadi sok tahu. Oh Tuhan Yesus ini pasti datang kembali pada tanggal 2 bulan 12, 212 kok ini angkanya bagus, 212 gitu. Itu tuh bohong sudah jelas. Sebab apa? Sebab Tuhan Yesus katakan anak pun tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Jadi tepatnya, detiknya kapan, harinya kapan, tidak ada yang tahu. Tapi kita diberitahu Tuhan Yesus sudah hampir datang dengan segala tanda-tanda yang ada. Tanda-tanda ini adalah diajarkan oleh firman Tuhan dan Roh Kudus menjelaskan kepada kita. Sehingga di sini dikatakan untuk membangun jemaat. Seperti apa sesungguhnya karunia-karunia Roh Kudus ini? 1 Korintus 12. 1 Korintus 12 ayat 4, agak panjang ini sampai dengan ayat 11. 1 Korintus 12 ayat 4 sampai dengan 11. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang, roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain, roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang, roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang, roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang, ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Rasul Paulus menjelaskan dengan jelas tentang karunia roh ini yang harus kita minta. Kita harus meminta Tuhan berikan karunia roh ini. Karunia roh ini ada 9 macam di sini. Kalau saudara perhatikan di sana, karunia roh ini ada 9 macam. Dari apa yang dikatakan tadi, ayat 8 mengatakan, sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Dan kepada yang lain, roh yang sama memberikan karunia untuk berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang, ayat 9, roh yang sama memberikan iman. Iman itu karunia roh. Dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Tidak dikatakan di sini yang punya karunia ini hanya pendeta, enggak loh. Tapi siapapun yang minta Roh Kudus dan meminta karunia roh. Kepada yang seorang, roh memberikan, ayat 10, kuasa untuk mengadakan mujizat. Dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi, ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang, ia memberikan karunia untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Yang ke-8. Dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Ini karunia. Jadi bahasa roh hanya salah satu karunia dari 9 macam karunia.
Dan karunia-karunia ini disampaikan di sana adalah atas pemberian sesuai dengan kehendak Allah, ayat 11. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu, Roh Kudus itu hanya satu, dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus. Seperti yang dikehendakinya, bukan seperti yang kita kehendaki. Duduk kita di warung. Mie bakso satu, nanti yang datang mie bakso. Nasi goreng satu, nanti nasi goreng yang datang. Karunia bahasa roh satu, nanti yang datang karunia. Itu enggak seperti itu. Allah itu bukan pelayan di restoran. Kalau pelayan di restoran, tamu restoran itu siapa? Kita. Tamu adalah raja. Jadi saya pesan nasi goreng. Nasi gorengnya di situ disebut nasi goreng pedes banget. Pakai sambal matah dan cabenya gede-gede dan sebagainya gitu ya. Kategorinya gitu. Tapi saya pesan nasi goreng ini, tapi saya tidak suka pedes. Jadi tidak mau pedas sama sekali. Sedikit aja Pak, tidak mau pedas sama sekali. Bikin atau saya pindah ke restoran lain. Ya udah Pak, bikin dia. Karena apa? Karena saya raja, pembelinya. Jadi nasi gorengnya keluar dari kategori yang ada di menunya dia tetap dikabulkan. Beda dengan Allah, kita nggak bisa doa Tuhan berikan saya bahasa roh. Karena kalau bahasa roh keren Tuhan, saya bisa berbahasa roh di mana saja. Salah. Biarkan Allah yang memilihkan karunia yang paling pas, paling tepat bagi saudara. Mungkin hamba Tuhan, pendeta saudara, gembala saudara tidak punya karunia mujizat. Tapi saudara diberi oleh Allah karunia mujizat untuk kepentingan jemaat. Maka ketika ada jemaat yang sakit, pendeta atau gembala itu mengajak saudara untuk berdoa bersama. Supaya karunia mujizat itu tersalurkan. Ada yang mempunyai karunia apa? Tadi sudah kita baca, iman. Iman itu karunia loh. Orang lain sulit beriman pada masa sulit. Nah gini ya, orang lain sulit beriman pada masa sulit. Sedangkan saudara tetap beriman di masa sulit. Nah itu karunia. Jadi karunia yang 9 macam ini adalah ditunjukkan oleh Rasul Paulus. Ragam karunia roh itu banyak. Tapi yang mengerjakan hanya Roh Kudus yang satu itu juga. Itu roh kudus yang tidak bisa diperintah oleh siapapun. Kita bisa memohon Tuhan, penuhi aku dengan rohmu yang kudus. Penuhi aku dengan rohmu yang kudus. Lalu Tuhan berikan karunia rohmu yang kudus. Entah karunia apa. Saya beritahu pada saudara, saya ini mempunyai kondisi gagap sejak kecil. Dari sejak kecil saya itu gagap total. Sehingga saya sulit untuk bicara di depan orang tua saya berdua saja itu sulit bicara di depan orang tua saya. Karena saya gagap total. Tapi, dan itu juga yang membuat saya jadi nakal. Ya, karena anak yang gagap zaman dulu tuh kan suka disuruh deklamasi kan. Deklamasi tentang Indonesia. Ini saya gitu. Saya nggak bisa ke Indonesia aja nggak bisa satu kata. Gagap total, diketawain sama murid-murid yang lain, murid di kelas yang lain saya lihat siapa yang ngetawain saya. Pulangnya nanti saya hantam di luar sana. Gitu. Sehingga saya ini jadi anak nakal, anak jalanan dan sebagainya, tukang berkelahi. Awalnya dari situ. Saya gagap, tapi tinju saya akan bicara menggantikan saya. Itu yang saya katakan dan saya tidak segan-segan untuk melukai siapapun. Zaman dulu. Ketika saya bertobat, ketika saya diperbarui Tuhan, ketika saya dipakai oleh Tuhan jadi hamba Tuhan, Tuhan berikan karunia. Karunia apa? Karunia untuk menyampaikan firman Tuhan. Sekarang ini kan saya lancar banget. Karena Tuhan, bukan karena kemampuan saya. Ini adalah karunia roh. Sehingga karunia roh ini bermanfaat untuk siapa? Untuk jemaat. Kalau saya diberi oleh Tuhan karunia roh untuk bisa berbicara dengan lancar, berkhotbah dengan lancar. Saya jadi tukang yang ember gitu ya, menyampaikan rahasia-rahasia orang lain, menggosipkan orang lain. Ya Tuhan cabut kembali pasti karunia itu. Tujuan Tuhan memberikan karunia itu pada saya adalah untuk menjadi berkat buat seluruh jemaat. Buat saya juga, tapi buat seluruh jemaat. Saudara akan mendapatkan karunia roh kalau saudara minta. Tuhan berikan saya karunia roh. Dan karunia roh itu penting untuk pembangunan jemaat di akhir zaman. Di akhir zaman ini banyak jiwa yang harus dituai, tapi sedikit penuainya. Allah membutuhkan saudara, tidak bisa hanya hamba Tuhan saja. Itu sebabnya saudara diminta, selalu saya ingatkan, ajaklah teman saudara, keluarga saudara, famili saudara, siapa saja saudara ajak.
orang yang baru saudara kenal, juga saudara ajak untuk datang ke gereja ini dan untuk menerima berkat firman Tuhan. Di gereja ini tidak untuk disiksa kok, tidak untuk diperes kok. Diberi firman Tuhan, diberi berkat Tuhan, didoakan, digembalakan. Kondisinya dinaikkan dari anak setan menjadi anak Tuhan. Dulunya anak setan. Dan ini adalah hal yang Tuhan tunjukkan di sini. Melalui 9 karunia roh. Tapi semuanya berasal dari satu Roh Kudus. Tapi hati-hati dengan kepalsuan. Kolose 2 ayat 8. Kolose 2 ayat yang ke-8. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Tidak menurut Kristus, itu cirinya. Tidak menurut Kristus itu berarti tidak sesuai dengan firman Tuhan. Itu adalah kepalsuan. Sebab firman Tuhan ini adalah kebenaran. Di luar firman Tuhan ini adalah kepalsuan. Jadi apa ya yang terjadi saat ini? Gereja Tuhan saat ini banyak kepalsuan. Banyak hamba Tuhan yang palsu, banyak aktivis yang palsu, banyak jemaat yang palsu. Hati-hati kalau saudara dipengaruhi dengan karunia roh yang palsu. Ketika karunia roh itu bisa saudara dapatkan sesuai dengan kehendak hati saudara. Hati-hati, ini palsu. Firman Tuhan tadi sudah saudara baca, itu sesuai dengan kehendak Allah, bukan kehendak kita. Saya tidak pernah minta, Tuhan saya berdoa. Ketika dulu saya masih gagap, Tuhan lancarkanlah bicara saya supaya saya jadi pendeta. Tidak pernah, saya tidak pernah cita-cita jadi hamba Tuhan loh. Ketika jadi hamba Tuhan, jadi pendeta, saya meninggalkan dunia sekuler. Ada 2 perusahaan, saya punya 2 perusahaan, dua-duanya saya tinggalkan, saya hibahkan pada orang lain. Dan saya sekolah lagi teologi. Saya sudah hampir S3 di bidang lain, di bidang arsitektur. Tapi saya tinggalkan dan saya sekolah lagi teologi. Itu saya dapatkan ketika apa? Ketika Roh Kudus memberikan saya karunia dan menuntun saya untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Jadi di sini kalau saudara diajari bahasa roh, hati-hati. Diajari bahasa roh. Saudara sedang mendapatkan sebuah kepalsuan. Sebab bahasa roh tidak diajari, tapi dikaruniakan oleh roh. Sebagaimana roh memberikan. Dan bukan hanya itu. Bahasa roh itu hanya membangun diri sendiri, bukan membangun jemaat. Yang membangun jemaat, seperti tadi Rasul Paulus katakan, tekankan, kejarlah, usahakanlah terutama nubuat. Menyampaikan nubuat, menyampaikan firman Tuhan, membagikan firman Tuhan. Saudara tidak bisa khotbah, tidak jadi masalah. Khotbah saya semuanya direkam. Saudara bisa pakai rekaman itu untuk dibagikan ke teman saudara. Bilang, ini Pendeta Andri, murid saya, gitu. Bilang, saudara bisa bilang gitu, nggak apa-apa, nggak masalah. Ini, jadi dia akan mikir, waduh, ini firman Tuhan, wah, bapak ini gurunya, gitu kan, nggak apa-apa, nggak masalah, dicatut sedikit. Ini adalah hal yang Tuhan mau. Tuhan tunjukkan kepada kita hati-hati dengan kepalsuan di dunia ini. Yang palsu itu banyak ragamnya. Jadi kalau diajari, yang palsu itu begini, yang palsu itu begini, ribuan yang palsu. Sulit buat belajar tentang yang palsu. Lebih baik saudara belajar yang benernya. Oh benernya begini, uang aslinya begini. Jadi yang lewat dari uang asli tidak sama dengan uang asli, itu pasti uang palsu. Palsunya uang palsu, itu banyak sekali ragamnya. Sulit saudara belajar tentang ragamnya uang palsu. Lebih baik saudara belajar kebenarannya uang asli. Oh uang asli begini. Jadi saudara tahu yang palsu. Kebenaran firman Tuhan begini. Saudara pelajari firman Tuhan yang benar ini, lalu saudara tahu, oh ini palsu. Hati-hati. Jadi di sini saudara lihat bagaimana karunia Roh Kudus harus diminta. Tapi ada yang otomatis keluar. Otomatis kita miliki ketika kita punya Roh Kudus. Ketika kita mendapatkan Roh Kudus mengubahkan hidup kita, otomatis kita akan memiliki Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Yang otomatis akan saudara keluarkan adalah buah roh. Berapa banyak buah roh? 1. Bukan banyak loh, bukan buah-buah roh loh ya. Ini banyak yang salah nih. Hamba Tuhan juga banyak yang salah. Ngomongnya buah-buah roh, salah. Buah roh 1.
unsurnya 9. Ya, kayak kapsulnya 1, dalamnya ada vitamin A, vitamin B, vitamin banyak itu kan. Makin banyak makin mahal. Buah roh itu 1, itu otomatis keluar. Jadi orang yang punya Roh Kudus, bagaimana menandainya? Gampang. Saudara lihat dia berbuah roh atau enggak. Bagaimana saudara tahu bahwa ini pohon mangga? Gampang. Tunggu buahnya mangga bukan? Bagaimana saudara bisa tahu bahwa ini pohon jengkol? Tempat saya ada pohon jengkol. Tahunya bagaimana? Ya tumbuhnya bukan buah mangga, buah jengkol. Gampang. Sekarang orang yang punya Roh Kudus, gak usah banyak ngomong, oh saya punya Roh Kudus, saya berbahasa roh, dan sebagainya. Gak usah ngomong seperti itu. Punya tidak buah roh? Kalau tidak punya buah roh, saudara bisa sanksikan. Tetapi buah roh ialah kasih. Punya kasih enggak dia? Sukacita. Punya tidak sukacita dalam hidupnya? Sukacita kalau dapat duit, kalau lagi kehilangan duit, sukacita. Ya itu bukan buah roh. Buah roh itu sukacita senantiasa. Situasi sulit pun sukacita. Dikatakan di sana damai sejahtera. Punya tidak damai sejahtera? Dikatakan di sana punya tidak kesabaran? Sabar tidak dia? Punya tidak kemurahan? Murah hati tidak? Punya tidak kebaikan? Jadi apa yang ada dalam pikirannya, ada dalam hatinya, semata-mata kebaikan. Apakah di dalam dirinya ada kesetiaan? Apakah dia mempunyai kelemah lembutan dalam bersikap, dalam segala tingkah lakunya? Dan apakah dia bisa menguasai diri? Menguasai diri untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak boleh dilakukan? Atau menguasai diri untuk tetap melakukan hal-hal yang memang harus dilakukan. Walaupun mungkin situasinya agak berat. Kondisi hujan, lagi sakit. Tapi saya harus datang ke PA. Karena apa? Karena saya bertugas di PA. Apakah saudara tetap datang? Itu buah roh. Saudara tetap menguasai diri saudara untuk tetap datang. Saudara mungkin tersinggung dengan seseorang. Apakah saudara masih tetap bisa menguasai emosi saudara sehingga tidak meluap, tidak marah, tidak segala, tidak melakukan hal-hal yang buruk? Itu buah roh. Jadi saudara tinggal mudah sekarang. Kalau buah roh nggak perlu diminta. Tuhan saya minta dong supaya saya menghasilkan buah roh. Nggak perlu. Saudara minta Roh Kudus saudara terima, saudara akan menghasilkan buah roh nyata dalam hidup saudara. Dan buah roh ini 1. Ada 9 unsurnya. Jadi nggak bisa, oh saya cuma bagian damai sejahtera saja. Kalau penguasaan diri saya nggak bisa. Tapi damai sejahtera saya bisa. Loh nggak bisa gitu. Buah roh itu 1 makanya. Cuma 1, 9 unsur. Kalau saudara buah roh 1 tapi ternyata unsurnya cuma 7. Apalagi cuma 2. Itu buah roh yang ya palsu lagi. Itu buah roh yang nggak benar lagi. Buah roh itu 1, 9 unsur. Tapi kalau karunia roh, saudara minta. Bukan maksa. Serahkan dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan mengaruniakan pada saudara dan saudara menjadi alat Tuhan yang dahsyat dan luar biasa dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan. Amin. Bapa dalam surga, Allah yang maha kasih. Satu permohonan kami ya Bapa, jangan biarkan kami kosong dan tidak memiliki roh Allah. Urapi kami, penuhi kami masing-masing yang saat ini hadir di tempat ini. Yang saat ini meminta di dalam doa kepada Allah yang Maha Kuasa. Penuhi kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, ya Allah. Karena sungguh kami membutuhkan dan sangat membutuhkan Roh Allah. Kami buka hati kami untuk Roh Kudus Allah. Melalui perjamuan kudus yang sebentar lagi akan kami terima. Kami menyatukan tubuh Yesus dan darah Yesus di dalam diri kami. Sehingga kami percaya Roh Tuhan Yesus pun akan tinggal di dalam kami. Satu permohonan kami yang utama di dalam perjamuan kudus ini adalah Tuhan penuhi kami dengan Roh-Mu yang kudus. Ya Allah, ya Tuhan Yesus, penuhi kami dengan Roh-Mu yang kudus. Ampuni semua dosa dan kesalahan kami. Singkirkan segala hal yang dapat menghalangi kami di dalam kepenuhan Roh Kudus ini. Tuhan, Bapa dalam surga, layakkan kami untuk menerima perjamuan kudus-Mu pagi hari ini. Di dalam namalah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Turun kuasa Allah atas perjamuan kudus ini.
Sehingga siapapun yang makan dan minum perjamuan kudus ini di dalam iman kepada Tuhan Yesus, maka tubuh Yesus dan darah Yesus menyatu dengan dirinya. Dan Allah berkenan untuk mencurahkan rohnya yang kudus. Dan mencurahkan karunia-karunianya yang luar biasa. Mencurahkan akan berkat-berkatnya bersamaan dengan kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan setiap orang yang menerima perjamuan kudus ini. Terima kasih Bapak, kami sambut perjamuan kudus di dalam ucapan syukur yang tidak habis-habisnya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.